Ya Allah, Tina, kaget. Aku capek juga nyariin kamu kemana, masalahnya di mana. Ngalamin banget di sini. Dan ternyata hari ini kita ada di Pekan Kebudayaan Aceh Barat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk seluruh sahabat Kantin Podcast. Hari ini kita tepatnya berada di kawasan Pekan Kebudayaan Aceh Barat tahun 2025. Iya, ini bukan kebudayaan Aceh, tapi kebudayaan Aceh Barat. Kalau kebudayaan Aceh itu 5 tahun sekali ya. Tapi kalau kebudayaan Aceh Barat nggak harus nunggu 5 tahun, pemirsa. Iya, betul sekali. Menunggu aja kapan Pemdanya membuat acara ini. Iya betul, ternyata ini hari yang keempat kita berada di sini dan keramaiannya itu kayaknya luar biasa ya. Tadi aku ngerasanya ini seperti Pekan Kebudayaan Aceh, tapi ternyata ini adanya di Pekan Kebudayaan Aceh Barat. Tin, ada apa aja sih di sini? Banyak sekali ya. Di sini bukan hanya saja berbicara tentang makanan saja UMKM, tapi ada stand-stand yang sangat menarik yang menghadirkan budaya-budayanya. Maksudnya yang menghadirkan ciri khas daripada stand tiap kecamatan. Dan juga akan ada penampilan-penampilan dari setiap budayanya dari mulai 1 sampai malam kelima gitu ya kan? Iya. Dan tapi yang paling seru lagi bukan hanya sekedar di sini ada stand-stand budaya dan juga instansi, tetapi juga ada yang ditunggu-tunggu yang paling mau kan? Itu paling mau. Aku tahu. Kita ada booth kuliner ya. Booth kuliner ini sepanjang ini dan sebanyak ini luar biasa. Dan kita segera bakalan keliling-keliling untuk melihat apa aja yang ada di sini ya. Tetapi jangan lupa kalian pantau terus dulu. Di mana pantaunya? Jangan lupa terus pantau acara kita di YouTube RRI Moabo. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga kunjungi websitenya rri.co.id. Iya, dan jangan lupa follow akun Instagram kita di kantin_podcast_RRI. Penasaran? Ya, kita jalan-jalan. Kita kemana dulu nih? Stand lah. Aku paling penasaran dengan standnya dulu. Stand dulu ya. Kita stand dulu. Pasti rame loh, Tin. Banyak loh, Tin. Aduh, kita stand mana dulu nih? Kiri atau kanan? Oke, Tin, berarti kita ke kiri nih. Kalau ke kiri itu standnya perwakilan kecamatan. Kalau lurus itu standnya dari perwakilan dinas. Iya, instansi ya. Instansi lembaga. Oke, berarti kita ke kecamatan dulu ya. Penasaran banget ya kan? Tahu ada apa aja sih di kecamatannya. Dan ini unik-unik loh. Unik pastinya. Kita bakal cari tahu apa yang paling unik di antara semua kecamatan. 12 kecamatan kan, Kak? Betul. Dan ini yang pertama. Kita masuk yang pertama terus dulu atau gimana nih? Mungkin kita akan cari mana yang menurut kita good ya kan? Hai Mas Kak, Bu ya. Boleh. Siang. Waduh, ini luar biasa nih kerajinan. Waduh, ini dari Kecamatan Wela Barat. Oke, luar biasa. Ini kerajinannya semuanya ini memang hasil karya Wela Barat. Ya, asli dari kampung. Ini dari dari kebun kelapa. Ya, yang dari olah-olah. Secantik ini, Wak. Anda sudah pesan tuh untuk kenang-kenang. Bagus. tahun 2020. Dalam juga ada hasil UMKM kita di sana, ada ikan. Jenis makanan. Jenis makanan, ya olahan makanan. Ini dari makanan sungai. Ini dari kulit pisang. Dan ini dari olahan sungai. Ya, olahan ya. Asli tanpa pengawet.
Tanpa pengaruh. Ini tanpa pengaruh. Sehat. Iya. Ya, sehat. Ya, itu bukan diasinkan ya? Ya? Itu bukan diasinkan Pak ya? Dijemur cuma ada diasinkan cuma Dijemur. ya Bukan diasapkan berarti. Bukan pengasapan. ya. Jadi dia dijemur secara alami ya. Alami. Ini Pak kalau boleh tahu ini terbuat semua dari tepung kelapa. Tepung kelapa tapi dikombinasikan dengan kain juga untuk Ini kalau terinspirasi dari mana sih Pak? Kok bisa memikirkan untuk membuat tas? karena kan di sana banyak pohon kelapa yang selama ini kita lihat kan nggak digunakan wajib. Nah selamanya, tapi alhamdulillah ada kesenian di sana menggunakan limbah ini diolah sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah seni. Hari ini alhamdulillah banyak peminat. Ini udah banyak sejak di Bastan udah banyak yang laku. Benar bagus. Ya. Kalau sudah Unik. cantik seperti ini jadi. Ya, ini seninya nih. Ini dari warga di sana. Ya asli dari kampung Mugara. Bukan ada beliau nih yang pengrajinnya. Iya boleh nggak pengrajinnya itu kemari ya? Ya, Ya, pengrajinnya. pengrajinnya. Abang. Ya, jangan pengrajinnya di dalam. Kita mau tahu dulu kan? Terus Pengrajinnya. emang nanti teknik mekanisme buatnya. Bapak mungkin bisa informasikan bola kalau ada produk beliau yang kita pajang hari ini. Bukan beliau juga asli orang Bela Barat. Ya. Kalau dia yang penampil atau yang membantu. Beliau yang buat. Sekarang ini tentang betok kelapa ini kan di Aceh ini ada Udah. Ya. ada juga Kue labat. Aceh. Di Aceh, Ya, khusus cuma produk. ada dua. Dua. Ternyata di Aceh untuk batok kelapa ini cuma ada dua. Dirajin seperti ini. Pengrajinnya. Dan kalau kita di Aceh Barat itu adanya di Woyla Barat. Sekarang. Desa. Oke. Nah, kebetulan orangnya keluarga. Keturunan Yang dinaikan juga abang beliau. Akhirnya Dirajin ya. kita kesana. Oke, kalau gitu selanjutnya kami Pak, terima kasih. Terima kasih kalian ini. Aku pamit dulu ya. Makasih, nanti kembali lagi kami ambil satu ya. Siap, siap. Yuk Anda siap kok. Oke, siap. Oke, kita jalan-jalan lagi ya. Yuk. Luar biasa banget kan? Begitu masuk, mata kita langsung dimanjakan sama pertunjukan seni yang megah. Setiap kecamatan punya daya tarik masing-masing. Di dalamnya kita bisa lihat berbagai warisan budaya yang sangat berharga. Mulai dari pakaian adat, senjata tradisional, sampai alat-alat rumah tangga zaman dulu. Ini bukti kekayaan sejarah dan filosofi hidup orang Aceh. Nah, ini sekarang kita ada di stand kecamatan Bubon. Apa tadi yang unik yang buat aku menarik itu tadi salah satunya ini. Ini nih janurnya nih. Ini kan jarang-jarang janur ya namanya ya. Janur kuning. Ya udah kita masuk dulu, masuk dulu Tin. Kami penasaran ini dengan Bubon. Kalau kita lihat dari luar ini apa istilahnya ya? Kayaknya unik ya, pengen cari tahu lagi ke dalam. Ternyata saya juga tadi melihat ada ini loh Tin. Ini juga udah jarang loh. Iya. Ini jarang. Ya Aceh banget ya kan. Ini kalau saya tidak salah ini namanya kembai budi ya. Ya. Ini kembai budi. Ini kembai budi. Iya. Terus apa lagi? Apalagi sih yang di sini yang nggak ada di tempat stand lain ini. Kami yang nggak ada di stand lain yaitu Janur. bukan janur ini Iya. belut kalau bahasa Aceh. Ya, Betul. rangkan itu yang lain yang ada di ini di kecamatan lain. Rangkan dan Itu apa Pak? Itu rangkan dan belut itu di kecamatan Bubon kami untuk ini ekonomi Kreatif masyarakat. Oke. Biasanya gunakan untuk apa? Untuk ini kalau rangkan itu untuk taruh-taruh kuali kayak gitu di rumah-rumah kayak gitu, sedangkan belut itu untuk menutup biasanya kamar mandi kayak gitu. Oh, jadi dinding, kayak gitu yang sensitif seperti itu. ya. Terus saya juga pernah pergi-pergi dan lihat di kawasan perkampungan juga digunakan untuk menjemur-jemur belindi gitu loh. Ya, betul. Iya. Iya, Iya, maksud ya. berarti ini dari
Ya, dari bubur. Ini ada pengunjungnya ini. Nah, kakak sudah lama? Oh, udah. Dari tadi saya perhatikan di sini sangat bagus. Ininya kasarnya juga bagus. Ini kasarnya dari mana? Dari mana? Ya. Dari mananya, kakak? Udah muter-muter di sini. Asalnya memang dari Melabu. Dasar dari Oh, memang dari Melabu. Udah kemana aja nih berarti? udah 4 hari saya di sini pemain. Dari kalian tiap hari kembali. Udah mandir di sini aja. Karena bagus banget acara ini. Oke. Ya, udah 4 hari rutin. Ini hari keempat. Udah mulai kali hari keempat yang kemarin. Ini kalau ada jadi dikasih hadiah pengunjung yang paling apa nanti? Yang tiap hari ya. Ini kan bagaimana Kamu mau tes? aku pengen tes sih. Ya, tinggal langsung. Enggak menjadi pengantin. Iya bagus. Ini ada kipasnya. Waduh. Ini keliling lagi yuk. Keliling lagi. Ibu, makasih Ibu banyak. terima kasih Bu ya, kami pamit ya. Terima kasih. Ini apaan ini? Apa yang mana? Yang unil he. Oh, ini. Saya. Oh, rupanya semuanya kayaknya punya masyarakat loh. Oke, Iya, Bu. Ya, betul. Mau pamit tadi nggak jadi gara-gara kelihatannya Iya. begini. Dengan harga kelapa yang cukup mahal sekarang, tapi ini harganya masih sangat murah ya. Apa itu? 15.000 ya. Iya beneran ya 15. Ya kan? Udah 9.000. Untuk prosesnya aja tuh nah. Udah yuk ini kita tuh. Siap, Bu. Terima kasih. Kakak jangan lupa jalan-jalan lagi ya. Ya, Ya. siap. Yuk. Wah, lihat nih, kerajinan yang ada di sini cantik-cantik banget. Pemirsa, kita tahu bahwa pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh Barat ini merupakan hajat besar yang membutuhkan perencanaan dan koordinasi yang luar biasa. Seluruh rangkaian acara telah berjalan dengan sukses dan lancar, menandai keberhasilan tim panitia di bawah kepemimpinan panitia. Hari ini kami ingin sekali berbincang-bincang mengenai perjalanan, tantangan, dan pelajaran berharga di balik layar kesuksesan Pekan Kebudayaan Aceh Barat Pekan ini. Podcast, hari ini kita masih berada di area Pekan Kebudayaan Aceh Barat tahun 2025. Ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Melabu yang ke-437. Dan telah hadir bersama kita narasumber kita hari ini yang akan nantinya memberikan bocoran-bocoran ya terkait dengan kegiatan PKAB tahun 2025. Iya, benar sekali pemirsa, kita akan menyapa narasumber kita selaku perwakilan dari panitia Pekan Kebudayaan Aceh. Terus juga dalam hal HUT Melabu ke-437 ada Bapak Kadisdik Pak Husin ya. Pak Husin, kita mau tanya-tanya boleh, tapi sebelumnya mau tanya dulu kabar, apa kabar Pak Husin? Sehat ya, begitu fresh untuk di kesempatan hari ini walaupun Pekan Kebudayaan Aceh Barat ini sudah berlangsung. Hari ini hari keempat ya Pak Husin? Iya. Kalau boleh tahu untuk PKA Aceh Barat kali ini temanya apa sih Pak Husin? Ya, temanya Pekan Kebudayaan Aceh Barat dan sekaligus merangkap dengan hari ulang tahun Melabu ke-437. Iya. Dulunya kemarin apa? Tema khususnya apa kan Nak? Mungkin Pak Husin agak ini lupa dia. Aceh Barat Judulnya Aceh Barat Mesiga. ada musik tahun aja Tapuganang dong. Oke, di awal dulu Pak Husin tahun gitu. Yang paling sering kita dengar itu Aceh Barat Mesiga, Sawal Tajak, Tapugan Nanggro. Ya. Dan ini Pak kan sudah hari keempat. Nah, dari kepanitiaan sendiri ini melihat dengan antusiasme dari masyarakat yang hari keempat ini kami lihat juga masih ramai ya terus Iya ya. bener, rame tiap hari. Nah, ini bagaimana prepare dari panitia sendiri Pak, untuk persiapan melihat masyarakat antusiasmenya begini? Kita masih
masih segar ya. Iya. Masih. Karena masyarakat ini kan bukan hanya Aceh Barat nih yang datang nih. Di hari keempat, ini nanti malam pas siap maghrib makin pun nggak bisa lewat. Dari malam saya ke sini bersama rombongan Pak Bupati, ada tamu dari luar negeri dari Malaysia, ya kan? Jadi saat di sini nggak bisa kita lewati. Apalagi malam pertama luar biasa. Memang ini sangat antusias ya. Maksudnya masyarakat ingin lepas daripada kengkraman ya. Iya benar. Ini kehidupan sehari-hari. Hiburan loh. Jadi masyarakatnya haus hiburan. Haus hiburan. Kalau bisa jangan 5 hari, kalau bisa 10 hari ya. Jangan itu lama. Ya, ini kan saya bisa paling tak kurang ya kan. Kurang artinya anggaran nggak minim ya. Jadi seharusnya kita memang sampai 10 hari gitu. Masyarakat ini belum puas nih. Saya lihat kan. Bahkan ini kan dalam rangka pelaksanaan ini kan jadi UMKM ini sangat senang ya kan. Iya benar. Income-nya meningkat. Oke benar, terutama untuk UMKM ya. UMKM ada ratusan di sini. Betul sekali. Bersama Pekan Kebudayaan Aceh Barat ini. Tapi Pak, kalau boleh tahu nih kan hari ini udah keempat. Persiapan kemarin membutuhkan waktu berapa lama Pak untuk membuat event yang sebesar ini? Kita rencana awal memang 4 hari, tapi gini karena Pak Bupati mengatakan sampai 6 hari gitu. Berarti ditambah Pak? Ya, itu banyak. Jadi berakhir di tanggal 30. 30. Ya. Jadi nanti sekaligus ditutup dengan Maulid Akbar. Wah, sambung terus nih. Jadi kita besok Maulid Akbar di Masjid Agung, malam besok penutup. Oke, baik. Ditambah 1 hari nih Kanda. Iya. Nah, untuk menjaga nih agar tim tetap kompak, karena waktu Fahri itu kan pasti sangat melelahkan kan Pak, antara tim panitia satu dengan yang lain. Untuk terus ya menjaga kekompakan daripada tim panitia, apa sih Pak ini mungkin ada bocoran tips yang dilakukan oleh Bapak sendiri kepada teman-teman yang ada di sini agar mereka tetap solid gitu ya, jangan sampai emosi nih dan Pak Ali kecepatan. Yang selama ini kita hubungan teamwork ya nih ya, yang panitia ini kan masih solid ya. Tidak ada yang mengadakan lelah macam ini. Saya kemana-mana saja pergi ke stand, kemudian semua stand saya lihat kan sangat tidak menyangkut dengan hanya honorium saja, penting bekerja. Ini misalnya dalam rangka mendukung hari kebudayaan ini sangat luar biasa. Kondisi sangat adem ya. Iya. Oke, kita mau tambah. Berarti Pak, ini karena ini sudah berapa lama Pak? Kita tidak pernah melakukan lagi kegiatan ini ya. Kita di tahun 2014. Itu terakhir 2014. 2016. Oh 2016. Masa Pak Haji Tito. Kan 2016 ini 2025 udah 9 tahun tuh 10 tahun. Wajar dong masyarakat Aceh Barat haus hiburan. 10 tahun berarti tidak pernah lagi dilakukan kegiatan seperti ini. Di sini kan ini Pak Bupati sangat menegaskan, sangat menekankan untuk peningkatan UMKM. Berarti ini berdampak ke UMKM. Sangat berarti ya. Sangat berarti. Oke, jadi Pak ini sebelum kita tutup, kendala mungkin apa kendala yang didapat dari pihak panitia, lebih-lebih dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, mungkin leading sektornya Pak. Leading sektornya berarti. Ya, yang sampai sekarang saya belum dapat kendala ya. Dapat kendala. Jadi masih biasa. Saya terus hari-hari kemari meskipun dalam waktu 1 jam, 1,5 jam saya pantau terus. Jadi belum ada kendala. Belum ada kendala. Semua berjalan sesuai yang berjalan. Karena kan masing-masing stand itu sudah ada panitia masing-masing. Jadi tidak ada kendala. Sementara. Harapan mungkin harapan apa yang ingin disampaikan kepada warga Aceh Barat Pak? Ya, yang pertama dengan event kegiatan kebudayaan ini bisa yang pertama harapannya menjaga keharmonisan ya, kemudian menjaga kebersamaan kan, kemudian menjaga kebersihan, kemudian menjaga etika-etika adat istiadat kan. Itu harapan kita. Jadi dengan adanya kegiatan kebudayaan ini di masyarakat bisa memelihara kebersihan, bisa memelihara kenyamanan kan. Jadi bukan sembarangan, karena Pak Bupati mengatakan tidak boleh
sampah sembarangan. Meskipun kelihatan acara bersih nih. ini Bersih di area ini. bersih. Karena kita sudah terapkan itu pada masyarakat. Berarti bersiap-siap untuk menuju Aceh Barat mendapatkan Adipura. Iya. Baik, Pak Hussein, terima kasih banyak sudah bersama Kantin Podcast. Kita akan mengunjungi beberapa stand lagi, terus juga akan kita kunjungi juga lapak UMKM. Pak Hussein, sehat terus Bapak Hussein, sukses untuk acaranya. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Hussein. Assalamualaikum Pak Hussein. Waalaikumsalam. Dan untuk sahabat Kantin Podcast semuanya, kita masih akan terus keliling-keliling lagi. Kalau tadi kita sudah keliling-keliling stand yang ada, sesaat lagi kita akan keliling-keliling kemana, Tin? Tentunya ke lapaknya UMKM. Ke lapaknya UMKM, kuliner-kuliner yang ada. Tetapi tetap terus pantau Kantin Podcast di YouTube-nya RRI Mlabo dan di mana lagi? Di medsosnya RRI Mlabo tadi. Ya, dan jangan lupa terus ikut follow akun Instagramnya kita di kantin_podcast_RRI. Baiklah, program Kantin Podcast. Jalan-jalan. Ya Tuhanku, Tuhan di kamu negeri Aceh, nyobain beri pada beri aib dengan kejimu be Allah beri nang binasa. Tuhanku, Tuhan di. Oke, Din, ini kita sekarang berada tepat di depan Dinas Perhubungan Aceh Barat. Ini ada yang menarik ini. Iya, karena saya lihat dari tadi kan ramai tadi anak-anak yang foto. Kita coba masuk yuk. Bersilau Kanda. Karena ini apa ini Kanda? Iya. Bisa foto-foto. Kita foto dulu ya, kita foto dulu. Iya. Udah keren? Keren. Oke, cekrek sekali lagi. Tapi kita masuk dulu ke dalam yuk. Oke. Siapa ini penjaganya? Assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Kita mau lihat-lihat dulu. Kayaknya kita lihat dari tadi rame ya, standnya ya. Kanda, penutur apa sih yang membuat warga tuh tertarik? Aku tahu, salah satunya itu. Apa? Itu tadi tempat foto. Ya kita klik. Aku kayak berasa tadi bawa mobil gitu. Itu yang paling menarik. Iya, enggak untuk sementara itu saya itu juga hadiah-hadiah yang kami berikan. Oh, ada hadiah. Hadiahnya gimana cara mendapatkan hadiahnya? Izin menjawab Kak. Jadi di kami ini ada sistem game quiz. Jadi nanti dikasih pertanyaan seputar Aceh Barat sama transportasi. Jika bisa menjawab, nanti kami sediakan ini Kak. Jadi mereka nanti ambil nomor yang beruntung bisa dapat ini. Oh gitu. Coba ya. Aku nggak berani tuh. Nanti nggak bisa jawab. Nggak jawab. Kalau nggak bisa jawab tetap dapat hadiahnya nggak? Iya. Tapi aku penasaran, Tin, ini ada yang kuning ini di sini. Itu ini apa sih? Ini menjawab Kak, ini Karena kita kan untuk jarang. klaim Kak. Jadi ya ini untuk mengunci roda kendaraan agar nggak bisa digerakkan. Jadi untuk keamanan rodanya. Ini sudah berlaku kah kita di Aceh Barat? Izin Kak untuk di Aceh Barat belum Kak? Oh belum ya. Karena beberapa kota di provinsi Aceh udah ada yang seperti ini. terutama di provinsi Acehnya. Oke, berarti di mana Aceh itu udah mulai, tapi di Aceh Barat belum ya? Siap ya Kak. Kenapa Berarti Aceh akan Barat segera. belum? Maksudnya aku pengen tahu di Aceh Barat Kenapa kenapa belum? belum? Siap izin Kak, mungkin untuk ketersediaan alatnya Kak masih dihitungan lagi. Siap izin, makasih Kak. Udah Oke, terima kasih. Siap izin, terima kasih. Ya, jalan-jalan. Oke. Kita mau jalan-jalan lagi Kita mau ya. jalan-jalan lagi ya. Oke ya, sukses terus selamat bertugas. Terima kasih Kak ya. Oke, yuk Mak, kami pamit. Kiwah lam nang kajipok jilin teng Aceh dilisi bineh pacumeh bumo aulia dum timba abede sabebe. Aduh, pemirsa, aku kehilangan Kanda. Tapi daripada aku pusing nyariin Kanda di mana, aku masuk dulu ke standnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Barat. Ada apa saja sih di Dinas Pendidikan ini? Oke, Tina, sini. Kanda, aku Kamu capek pasti loh kecarian aku kan? Aku masuk ke dinas ini, aku dapat ini. Apa ini? Iya, ini ada tumbler. Jadi aku tadi itu jawab soal dulu. Ini betul-betul dinas dan dinas pendidikan. Durasi, hanya nggak mau sih, sebenarnya memang nggak bisa. Jadi aku dapat ini tadi. Kenapa? Karena dinas pendidikan ini harus jawab kuis dulu dan dapat hadiah. Jadi Karena dinas- semuanya ini coba lihat tuh. Ini hadiah semua. Bukan, Oh, ini bukan. media pembelajaran dan pendidikan. Ini beneran loh dinas Wow. pendidikan. Ini khusus untuk anak PAUD ya, yang benar-benar punya.
Ini kan semuanya kan untuk kreasi-kreasi dari anak-anak. Yang penting aku udah jawab soal tadi. Nah, ini jawab semua nggak? jawab semua. Ada hadiah. Bukan kalau kalian nggak kata pintar sekali. Ada bocor gratis. Oke. Kita mencari dulu siapa sih yang menjaga stand ini, pernah jawaban dari stand dinas pendidikan siapa? Penanggung jawabannya Menteri Ibu Kabit PAUD, Bu Pia. Ada omongnya? Kebetulan Ibu Pia baru aja baik. Baru balik sama abang aja ya. Boleh. Silakan. Oke, ini ada apa aja sih di dinas pendidikan ini? Nah, sebenarnya kita kalau untuk kegiatan ya umum, kita ada lomba lukis. Jadi adik-adik yang SD boleh ngelukis langsung, terus kita tempel nih. Nanti di hari akhir kita nilai dan dapat hadiah juga. Nah, terus kita selama 5 hari selang-seling ada membatik juga. Jadi yang pengunjung boleh langsung membatik. Terus kita ada kuis interaktif. Nah, seperti yang di layar. Oh iya, yang saya ikut tadi ya? Ya, yang benar ikut. Kebanyakan kuis-kuisnya ya? Ya. Banyaknya hadiah dong di sini. Iya beneran. Aku bisa nggak tahu sih. Ini yang namanya media pendidikan. Tadi diajar melukis, diajar membatik, dan ini kayaknya semuanya. Ya, ini semuanya hasil dari siswa juga. Kalau misalnya lihat itu buku juga buku cerita yang diciptakan anak-anak SD. Oke, baik. Iya. Ini pemirsa sebanyak ini ya kalau di dinas pendidikan dan semuanya memang mendidik sesuai dengan standnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Saatnya kita menikmati kebudayaan yang lain yang ada di luar sana. Oke, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih besar, lebih besar lagi ya. Oke. Lagi ya. Terima kasih. Kiwah lam nanggro kajipok jilinteng Aceh dilisi bineh pacumeh bumo aulia dum timba abede sabebe si adhan meweh nyo inong Aceh cit lebeh media bangsa jipeden. Berhubung sudah menjelang malam, maka kita akan mengunjungi stand terakhir. Sebenarnya masih banyak stand yang ingin kita kunjungi. Namun mengingat waktu, jadi nggak mungkin dong kita kunjungi semua. Kita hanya mengunjungi beberapa stand saja. Nah, kaki berhenti di stand terakhir, yaitu stand PT Mifa Bersaudara. Begitu masuk ke stand, kita langsung disambut dengan tumpukan sampel batu bara. Dan ada beberapa juga atribut rompi reflektor tambang. Ada juga helm seperti K3. Langsung dong kita pakai. Kiwah lam nanggro kajipok jilinteng Aceh dilisi bineh pacumeh bumo aulia. Dek, coba dengar nggak dikit? Oh enggak. Oh enggak. Ini bunyi apa ini? Ini alat-alat emergency. Misalnya ada keadaan darurat. Semakin kuat di Listriknya padam, kita pakai ini. Oke, jadi di sana nggak boleh padam listrik. Itu Harus apa? selalu. Daruratan. Oke. Darurat, Bu. Oh darurat. Sorry. Darurat. Orang Kita Jangan sampai padam listrik, tapi pas waktu ada keadaan darurat kita nggak tahu mau ngasih kodenya gimana. Ini loh, Tin, awas. Aku pusing. Beneran pegang. pusing, aku nggak paham. Nah, yang kuat kan Oh, ini dah. ya? Semakin kuat diputar, semakin besar suaranya. Oh iya. Oke, makasih. Nanti pada ngumpul semua. Iya, ada apaan Karena di nanti sini? Nah, momen terakhir sebelum kita keluar dari stand ini wajib banget dong ya. Yang paling penting adalah selfie. Cekrek. Nah, pemirsa, kalau tadi udah kenyang sama budaya, sekarang saatnya kita kenyang secara harfiah. Ini dia surganya makanan UMKM.
Aduh, lelahnya luar biasa. Tetapi kayaknya karena di sini banyak sekali kuliner-kuliner, UMKM kuliner. Jadi kayaknya lelahnya harus kita obati. Kita obati karena Kanda kalau di PKA itu surganya makanan ada di sini. Ini dulu ini yang udah ada di depan mata. Iya. Jadi kita untuk melegakan kehausan kita mau ini es tabung Bang Ali ya, es tabung. Aku mau ini segini banyak. Kamu mau yang mana? Aku ini aku mangga. Dua mangga sama. Bentar dulu, blackcurrant-nya ini. Ini blackcurrant rasanya gimana ya? Udah, aku blackcurrant. Aku blackcurrant. Banyak dong. Hari ini gimana lakunya? Laris manis kah? Alhamdulillah. Laris manis. Sehari biasa putaran omsetnya berapa? Rata-rata kisarannya 8 sampai 10 digit. Ini selama 4 hari gitu ini selama PKAB. Berarti kalau umpama dilihat sehari-hari, ini berarti PKAB ini menguntungkan enggak untuk UMKM? Sangat menguntungkan. Ya, di ekspresi sangat mereka menguntungkan. Menggambarkan kalau mereka itu seberuntung itu. Ya udah kita minta dong karena lagi beruntung ya kan. Oke. Kita mau yang ini. Sama ini. Oke. Ini best seller yang mana? Yang best seller yang mana? Yang udah habis. Yang best seller yang udah habis. Yang udah habis. Aku kita yang ada-ada. Kalau dicampur bisa nggak? Jangan ntar. Yang mana tahu aku campur umpama vanilla dengan blackcurrant. Aku tanggung jawab. Oh gitu ya. Tanggung jawab. Nggak berani aku tin. Aku kira tadi bisa dicampur. Kami blackcurrant. Oke. Beneran ya? Kenapa? Aku jadi pikir besok kita jualan ya? Iya. Boleh kita buka besok kantin? Kalau biasa kita kantin podcast, besok kantin kuliner. Kita bakal jual apa Kanda? Kita ini juga. Ini juga. Ntar tersaingi dong. Gak apa-apa biar mereka tersaingi. Ya. Es kubus. Oh ya kita pakai yang petak. Yang petak. Isinya sama. Nanti kita minta aja sama mereka resepnya gimana ya? Boleh ya? Bikinnya. Apa butuh pekerja nggak? Mungkin butuh pekerja. Ya, boleh juga kita sih. Siap ya. Malam besok pasti ini rame. Boleh kami daftar ya? Ntar kita berdua Oke, kita daftar ya. Kita daftar ya. Oke, siap. Aku udah haus banget. Oke. Blackcurrant. Loh, ini kok ada hitam-hitamnya? Oh. Minta ya. Brown Kalau punya sugar. aku biasa memang paling best nih. Itu kayak baru Din. Ya kamu haus. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Lega Kanda, lega setelah berjalan-jalan dari sore tadi. Ini kita mau dapat minum darinya es tabung. Untuk peserta apa yang pengunjung di PKAB Aceh Barat tahun 2025, kalian nggak usah takut setelah selesai kalian berkunjung melihat stand-stand yang ada. Di sini juga tersedia kuliner-kuliner yang makasih Kakak. Makasih ya. Kuliner-kuliner yang hari ini tentunya ini memenuhi seluruh area. Iya benar sekali. Ini untuk UMKM bukan hanya di sini aja Kanda, tapi sebelah sana juga ada. Ya. Ini terlewatin nih samosa loh Kanda. Ini. Oh ada samosa juga. Hampir aja samosa dilewatkan. Waduh, ini juga ada samosa, salah satu kuliner yang udah lagi hit ya. Lagi hit ini di Kota Melabu. Ownernya mana sih? Ownernya. Oh lagi kurang sehat. Kita sembuh ya Bu ownernya. Kita mau cicipi samosa. Samosa mobile. Oke. Apa kira-kira kita yang mau paling satu porsi di sini? Kita mau coba dulu satu porsi. Satu porsi boleh? Terima kasih ya. Ada ayam sama. Ya, ini satu porsinya biasa berapa? Kalau yang ini kalau yang ini 25.000. Yang paling sering ini kalau umpama selama PKAB, yang paling sering di order nih yang mana? Yang paling banyak laris manis yang mana? yang ayam. Yang ayam ya. Oke, kita minta satu Boleh tahu porsi. nggak putaran kira-kira berapaan sehari? Iya, sana tadi meledak ya kan. Di sini semeledak di sana kan. Sekitar 8 juta. Sama kan? Sama ya. Ayolah ahli profesi lah Bla. 8 juta, lo 8 juta sehari. 8 juta. Sehari, 4 hari. 4 hari, bayangkan. Mungkin di besok lebih banyak lagi karena malam besok kan penutupan kan, Nda? Masya Allah, Beneran berarti ya. ini betul-betul ini meningkatkan UMKM ya. Minum lagi. Mana samosanya? Mana samosanya yang nggak panas dong, kita mau cicipin. Ini nggak ada tempatnya memang. Oh gitu.
Mohon maaf ya, sahabat Kantin Podcast. Kalau kalian mau tahu terus, kalian follow dulu akun Instagramnya kantin_podcast RRI. Udah tuh di mana lagi mau lihatnya? Apanya? Lihat di RRI Melabo. Oh benar. Terus juga di YouTube RRI Melabo, Kantin Podcast IG-nya RRI Melabo, Kantin Podcastnya IG-nya Kantin Podcast. Dan jangan lupa juga download aplikasi RRI Digital serta kunjungi websitenya rri.co.id. Di program kita Kantin Podcast Jalan-jalan. Waduh, ini jalannya sampai kemalaman nih kan. Baru ini. Oke, kita bakal Kita coba review icip dulu. dulu yuk. Ini yang beef. Ini yang beef. Ini yang ayam Kanda, beef dan ayam. Oke. Aku yang dingin dulu nih. Aku nggak mau panas. Yang panas Kanda aja. Aku ngapain pada panas? Taruh. Oke, ini ya Muya, kita akan cicipi. Nggak bisa. Kamu yang panas, Nggak yang mulus, bisa. nggak bisa makan. Oke. Aku kasih yang dingin. Nih. Ya udah. Oke. Oke, ini yang isi ayam. Kita tadi nggak cuci tangan, nggak apa-apa ya. Apa kan sendiri kita. Kamu maaf ya pemirsa, ini tidak Tadi layak kita untuk udah cuci ditiru. tangan tadi ya. Tadi tangan kita memang dari awal tadi udah. Nggak ngapa-ngapain, Oke, nggak layak ditiru sih pastinya. Mohon maaf, Nggak ada kita tempat duduk berdiri ya. sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tadi minum yang dingin-dingin, makan yang panas-panas gini, wah enaknya Kanda. Tapi Kamu nggak suka pedas kan? Kanda ini memang udah pedes loh Kanda. Ditambah dengan saus itu lebih pedes. Ini coba lihat crunchy banget dalamnya. Bisa dilihat. Wow. Enak ini samosa. Ini ada berapa di sini dijual? Ada berapa tempat? Di sini ada di tempat Ada 2 stand. Dan ini pastinya sampai besok dong ya. Kalau misalnya udah nggak ada lagi dijual UMKM, biasanya masyarakat kalau mau beli kemana? ada di depan pagi di Melabo Premium. Oke. Di Melabo Premium dan di jalan depan kantor Bupati. Ini kami bawa ya Dea. Makasih banyak ya. Ini Yang kita yang daging. udah ambil Kanda yang daging. Aku bawa. Makasih. Salam Mbak Muya ya. Kita dapat ini pemirsa darinya samosa bubblesnya Muya. Wow, rekomendasi enak banget ini. Oke. Dina, nih aku mau yang pedas-pedas hari ini. Ini tahu genjrot yang terkenal itu tahunya pedas, sambalnya digenjrot. Aku penasaran, aku pernah makan dulu, tapi ternyata ketemu lagi di area PKAB Aceh Barat. Emang saya di mana nih Bang? Aslinya saya dari Bandung, Kak. Dari Bandung. Tahu genjrot ini sebetulnya dari mana? Dari Cirebon ya, Jawa Barat. Dari Cirebon, Jawa Barat. Khusus di PKA. Khususnya saya jualannya keliling, Kak. Di mana ada acara besar. Oh, gitu. Berarti abangnya aslinya dari Bandung. Dari Bandung khusus datang kemari juga untuk tahu genjrot gini. Iya. Boleh Bang, bungkus kita satu? Boleh. Tapi Bang, kalau misalnya kita ketagihan sama tahu gencernya Oh, Abang, itu ada. terus kami mau gimana dong nih? Itulah uniknya, Kak. Jadi ketika kita ada event besar itu sudah diserbu orang. Biasanya seperti itu. Oh gitu, kita pengen cobain segenjrot apa sih rasanya? Kita penasaran. Tahu genjrot. Tahu genjrot di genjrot ini ada rasa pedas, sedang, sama manis. Iya, manis. Boleh. Manis. Manis. Bikinnya paling enak Bang, yang menurut Abang tuh paling enak, jangan yang menurut Kanda. Oh, beneran Kalau menurut digenjrot. Kanda itu dia pasti tintanya yang pedas. Iya. Ini beneran digenjrot nih. Pedesnya.
udah siap nih Kanda. Kita coba lihat, kita mau rasa gimana? Kita mau rasa dulu. Kita review dulu rasanya. Oke, ini berarti udah Pak ya? Udah. Oh, berarti nggak pakai dimasak-masak gitu? Bumbunya yang dimasak. Berarti bumbunya. Oh, bumbunya dimasak. Oke, aku coba dulu ya. Jangan ngomong. Gimana? Aku Jangan ngomong. Tapi yang ini dulu. Tidak kemarin baru ngomong. Awas genjerot nanti. Ini pedas nggak ya? Tadi mintanya pedes. Oh ya. Gimana sih ini? Aku nggak mau. Aduh. Gimana Kanda? Genjerot. Oh, cabenya untuk pedas, terus ada bumbu sendiri. Ya, ada bumbu sendiri. Kita coba ya, pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi serius enak loh, Tin. Ini pedasnya, tapi lagi. Betul ya? Enak banget. Ini boleh nih pengunjung di sini untuk makan tahu genjerot. Karena cuma ada pas ada event doang. Ya, aku rekom nih. Enak banget. Ngomong susah ya. Susah ngomongnya, mendingan kita nikmati tahunya aja. Bang, thank you, enak banget. Terima kasih ya Bang, kasih ya. Makasih Bang. Ya. Ada. Aku pengen dibeliin bunga dong. Nah, pas kali ini. Oke, ini dia ada bunga-bunga. Ini kayaknya bunga-bunga hidup ya, bunga kembang ini ya. Tia Floris. Oke, ini apa namanya? Tia Floris. Oke, Tia Floris berarti ini khusus untuk bunga-bunga hidup ya? Iya, bunga segar. Saya mau dong bunga untuk ini nih. Iya, aku pengen dibeliin bunga aja karena cocoknya kalau untuk aku yang Ini mana? nah, ini bunga apa namanya? Itu bunga piko sama bunga aster. Bunga piko dengan bunga aster. Oke, ini kalau umpama per beginian, ini kalau selama PKB dijual berapa? Itu 40. 40. Ya. Dari yang Oh, itu berarti tergantung. Ya, Kalau umpama pilihan, kalau umpama yang seperti ini, kalau pakai box itu 35. kalau pakai box ini 35. Iya, betul. Oh. Namun gimana antusias masyarakat dengan hadirnya bunga-bunga Ria Floris nih? Pendapatannya gimana selama UMKM, selama PKA ini? Alhamdulillah, tiba-tiba pokoknya pas sudah malam tuh langsung ludes habis. Rebutan sama. Jadi pasangan pada beli-beli ini semua? Iya. Waduh. Orang langsung ada segar. Kamu nggak beli untuk aku, Nak? Memang harus timbal balik gitu timbal ya? balik gitu ya. Oke, ini berarti didatangkan dari mana? Ini dari beras lagi, ada dari dari beras Bandung lagi. juga. Ya, karena dia tumbuhnya kan budidaya di tempat dingin gitu. Ini berapa lama tahannya? Tahannya Kasih bocoran dong. Dalam Ini sehari bisnis kira-kira apa sih? putaran duitnya berapa? berapa ya? Kalau misalnya Rata-ratanya selama PKB sekitar 2 jutaan. 2 jutaan ya. Omsetnya ya, bukan Omsetnya apa ya. aja bang. Ya omsetnya putaran ya, berarti 2 jutaan. Berarti kalau 4 hari 4 jutaan lah. berarti kalau 10 hari 10 juta. Gak usah diperkalian gitu terus Kanda. Ntar kita pusing sampai rumah mikirin omset Ini kayaknya UMKM sedap ini. malamnya, Oh, ini wajib sedap malam. Oh iya, Iya benar. Kenapa disebut dengan sedap malam? Karena wangi. Kenapa ya? karena wangi. Karena wangi. Ini pertanyaanmu. ini incaran mama Oke, nih, paling ini suka luar sedap biasa. malam. Oke Kanda, kita bunga sudah ada, semua udah ada. Tinggal pamit dulu nih. Kita pamit dulu kepada ini pemirsa yang untuk ada di seluruh rumah. pemirsa. Nah, tapi kita ke sana aja yuk, Pin. Sana ya pamitnya Kita balik ya. dulu, kita keliling lagi yuk. Oke. Kita keliling lagi ya. Oke, tetap terus bersama kita di Kantin Podcast. Jalan-jalan. Gimana sahabat budaya? Seru banget kan jalan-jalan kita di Pekan Kebudayaan Aceh Barat kali ini? Pekan Kebudayaan Aceh Barat ini bukan cuma event, tapi ini adalah jantung budaya Aceh Barat yang terus berdenyut menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh Barat itu kaya, Aceh Barat itu indah, dan Aceh Barat itu damai. Oke, sahabat Kantin Podcast, rasanya ini kita sudah di penghujung acara ya, Tin ya. Iya, kita harus pamit ke Anda. Betul. Tapi sebenarnya aku masih mau terus jalan-jalan, nggak pengen pulang dulu. Rasanya UMKM belum habis kita keliling-keliling, Iya, stand juga stand belum juga habis belum kita habis. lihat, tapi waktu tiba-tiba udah sore aja, udah malam aja. Iya, berarti dari sore kita di sini Iya. tadi. Dan kita masih terus di pekarangan ataupun di komplek pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh Barat tahun 2025 yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kota Melaka
Labuh yang ke-437 tahun. Dan kita berharap semoga Aceh Barat semakin jaya ya. Iya, Aceh Barat mesiga saho taja tapuga nanggro. Oke, Kanda yang pasti kita akan terus ya melestarikan budaya kita walaupun tidak di event budaya ini budaya Aceh ini, tetapi akan ada event-event lainnya yang akan terus kita lestarikan bersama ya. Betul sekali. Tetapi untuk teman-teman sahabat Kantin Podcast semua, jangan lupa terus pantau kita di YouTube-nya RRI Melabuh dan juga jangan lupa mendownload aplikasinya RRI Digital serta kunjungi websitenya rri.co.id. Dan jangan lupa follow akun Instagram kita di kantin_RRI bersama kita. Saya Kanda dan saya Tina. Saatnya kita mohon undur diri ya. Sampai ketemu lagi di Kantin Podcast. Aceh Barat Kantin Podcast. Jalan-jalan. Dadah. Terima kasih sudah mengikuti Kantin Podcast. Jumpa lagi di Kantin Podcast selanjutnya.